Hello and what's up Auto Junkies? Kalau kalian pernah mendengar frase yang bilang mobil sejuta umat, pasti semua orang akan berpikir hal yang sama, yaitu mobil yang satu ini. Iya, Toyota Avanza. Karena memang mobil ini tuh orang kan banyak yang ngomong kalau Avanza itu pasti susah disalip, karena kalau disalip depannya ada Avanza lagi dan disalip depannya ada Avanza lagi gitu. Mobil ini punya kemampuan magis. Lihat ini. Avanza udah gue salip. Ada lagi di depan. Gua akan salip lagi dia, salip lagi. Salip. Lu pikir lu menang kan? Tapi enggak, karena dia ada di depan lagi. Mobil lu bisa teleportasi, cuy. Si tipe G yang udah kita review by the way, yang thumbnailnya seperti ini, itu yang barunya itu menggunakan tagline Part of Indonesia's Greatness. Jadi ini sudah menjadi bagian dari keagungan Indonesia gitu. Saking sudah mendarah dagingnya si Avanza ini. Sekarang kita pengen ngebahas versi flagshipnya, itu yang ini, Avanza Veloz. Dan ini kan yang sekarang model yang beredar, itu udah, kalian pasti udah familiar dengan modelnya. Barengan sama si tipe G dan tipe E yang baru, yang si Part of Indonesia's Greatness yang ini, tentunya Toyota juga mengeluarkan Veloz versi terbaru dengan tagline Passion for Progress. Mobilnya sendiri menggunakan dual tier headlamp seperti kakak-kakaknya itu Foxy dan Velfire, dan tampangnya jauh lebih agresif. Jadi inilah mobilnya, Toyota Avanza Veloz facelift tahun 2019. Kalau gitu tanpa bumbu, sekarang kita lanjut untuk membahas eksterior dari si Toyota Avanza Veloz facelift tahun 2019 ini. Pertama mulai dari belakang ya, seperti biasa. Kalau kalian tanya bedanya apa kok nggak terlalu, ntar kita bahas satu-satu aja ya. Mulai dari atas dulu. Sama juga kayak yang tipe G, akhirnya Avanza tuh udah pakai antena model shark fin. Iya, karena antena pilar di depan yang ngeplek-ngeplek gitu udah nggak zaman banget gitu kan. Wingnya pun berbeda karena ini di sini tuh ada semacam coakan gini yang bikin desainnya tuh lebih agresif dan lebih sporty, kayak tanduk setan gitu. Terbrake stop lamp yang ada di bagian wingnya yang sebelah sini. Kaca belakang udah ada defogger, wiper udah ketutup rapi, dan bagian bagasinya ini, walaupun mereka sama-sama ada garnish besar yang nyebrang ini, yang model baru ya, karena kan garnish lamanya tuh beda. Untuk yang tipe Veloz, dia pakainya itu black chrome, jadi nggak chrome yang kayak di badge gini ya. Yang kedua adalah soal di bagian garnish besar yang ada di bawah sini, karena garnish besar ini kalau di tipe G itu nggak ada. Dan bagian ini juga udah berlatar belakang hitam seperti Veloz yang pre-facelift. Walaupun yang pre-facelift, bagian yang samping ini itu masih warna body. Kalau ini benar-benar udah warna black gloss. Di bumpernya itu dia juga udah desainnya beda total. Contohnya di bagian samping sini ada area desain winglet yang kelihatan lebih agresif, dan bagian reflektornya masih bulat juga sama kayak yang lama, cuman dihiasi dengan latar belakang warna black dove yang bikin dia kelihatan lebih racing, kesannya kayak air hole gitu. Dilengkapi dengan 2 buah parking sensor plus kamera mundur yang kualitasnya sudah lebih baik dibandingkan kamera mundur yang sebelumnya. Tail lamp ini salah satu perubahan paling major yang ada di Avanza kalau kalian lihat dari belakang. Mika yang clear bagian atas dan Mika yang merah bagian bawah. Ini lampu sen, dia masih bulb, ini lampu mundur, dia masih bulb, dan ini bagian bawah, lampu rem dan lampu senja jadi satu, yang dipisah oleh semacam chrome strip yang nyebrang langsung ke bagian sana gitu. Jadi ini mereka tuh pengen nerapin desain split light yang ada di depan ke belakang sini. Jadi kesannya lampunya tuh terbelah dua gitu ya, sama garnish gitu. Padahal ini cuman ya desain doang gitu ya, semua masih bulb. Plus bedanya lagi, ini bedanya gak banyak yang ngeh juga. Untuk bagian yang merahnya ini tuh kalau untuk Veloz dia tuh agak di smoke gitu, makanya beda. Kalau kalian lihat bagian merah dari Avanza yang tipe G, itu merah benar-benar clear. Tapi kalau yang versi Veloz, dia agak-agak gelap, smoke effect dan agak lebih racing, sesuai sama black chrome yang ada di sini gitu. Ya, jadi bagian belakang sih kurang lebih bedanya itu aja. Dengan begitu kita langsung beralih ke bagian sampingnya aja, yuk let's go. Nah, untuk bagian samping sini,
inilah yang orang-orang pada bilang sebenarnya tuh desain mukanya agak sedikit mismatch dengan desain sampingnya, karena emang mukanya kan perubahannya major banget, jadi tajam-tajam, striking, siku-siku. Tapi bagian samping sini memang dia masih kelihatan siluet Avanza yang pre-facelift banget, benar-benar masih jelas banget ya, karena potongan-potongan kacanya masih sama, potongan bodinya masih sama. Bedanya yang pertama ada di bagian sebelah sini untuk varian Veloz. Ini kan udah ada tompel nih. Jadi kalau untuk varian Veloz yang baru itu udah dilengkapi dengan Smart Key atau yang Toyota sebut itu key free system. Kuncinya sendiri bentuknya seperti ini. Kalau kalian yang pernah lihat kunci dari Toyota Rush, itu pasti kalian familiar banget dengan kunci ini karena kuncinya sama. Di balik sini ada tombol untuk lock dan unlock. Di bagian bawah-bawah sini juga baru kelihatan improvement yang lebih seriusnya. Pertama-tama ada di bagian side body molding yang ini. Sama-sama masih warna body, tapi dia jadi ada coakan yang lebih concave gitu. Jadi kesannya lebih kayak berliuk-liuk, nggak polos. Dan di bawah sini ada side skirt baru dengan garnish chrome yang lumayan besar. Mungkin dia belajar dari kakak-kakaknya dari produk Lexus, kan suka ada begini. Tapi kalau ditaruh di Avanza di samping dan ini nggak black chrome, menurut kita sih kesannya jadi agak belang gitu sama depan dan belakangnya, karena grill depannya kan udah black chrome, garnish belakangnya juga udah black chrome untuk varian Veloz ini. Jadi ini agak harusnya black chrome juga gitu biar senada gitu kan. Tapi ya udahlah, at least ada gitu. Spionnya juga untuk semua lineup Avanza, nggak cuma Veloz, itu udah berubah karena sekarang dia udah pakai spion punya Toyota Rush. Dan kalau kalian nanya mungkin mirip bentuknya, enggak, ini literally spionnya Rush ditaruh sini. Emang bentuknya dia kan lebih tajam-tajam ya, lebih menyiku-nyiku gitu segala macem. Dan ini tentunya udah dilengkapi dengan auto folding dan udah ada lampu sein di bagian bawah sini. Ya cukup oke. Emblem dual VVT-i sudah ada seperti yang pre-facelift juga. Jadi sekarang kita langsung masuk ke bagian kaki-kaki. Nah, bicara soal kaki-kakinya, sebenarnya dari segi spek, dia speknya itu masih identical dengan Avanza yang pre-facelift. Karena untuk bagian Veloz ini, dia tetap 1 inci lebih gede dibanding varian G-nya, persis kayak yang pre-facelift. Dengan ban Bridgestone Ecopia EP150 yang speknya itu 18565R15. Tapi at least di bagian peleknya, dia dapat revisi yang lumayan signifikan. Karena tadinya kan dia 4-spoke yang modelnya V gitu, kayak kipas angin, kayak blender gitu ya. Kalau sekarang ini dia jadi 5-spoke, modelnya two-tone polish, cukup bagus dan ngingetin kita ke pelek, contohnya kayak pelek mirip-mirip pelek CHR yang versi CBU juga. Sekarang kita lanjut aja ke bagian depannya, tapi nggak seperti biasa, karena bagian depan ini kan bagian change yang paling major dari si Avanza ini, Avanza Veloz. Mendingan kita pindahin mobilnya ke sebelah sana, jadi kita bandingin langsung apa bedanya Veloz baru dengan Veloz yang pre-facelift. Yuk, let's go! Nah Tojaki, sembari mobil dipindahin, mendingan kita ngomongin juga mengenai mesinnya. Karena mesinnya juga masih serupa dengan yang lama, yaitu unit 2NRVE 1500cc inline 4 berteknologi dual VVT-i yang menghasilkan tenaga sebesar 102 horsepower serta torsi sebesar 136 Nm. Yang di-made ke antara 4-speed automatic atau 5-speed manual transmission berpenggerak roda belakang. Akselerasi bisa di-expect around 12 detikan, plus untuk improvementnya, di unit ini akhirnya udah ditweak untuk mencapai standar Euro 4. Batu Jengkis, jadi inilah bagian depan dari si Avanza Veloz facelift tahun 2019, Passion for Progress. Lihat bedanya ya dengan si Let's Show the World. Ini kan tagline-nya Let's Show the World gitu. Let's show the world. Untuk bahasa desainnya emang dia masih sama, dia sama-sama pakai bahasa desain Kin Look. Bagian grill atasnya itu tipis dan bagian airdam bawahnya itu besar. Ini juga sama, bagian atasnya tipis dan bagian airdam bawahnya besar. Namun kalau kita lihat, pertama-tama dari segi atasnya ya, hoodnya ini serupa, fendernya pun serupa karena kalau kita lihat dari potongan lampunya di bagian samping, serupa gitu. Nah, turun lagi kita bagian headlampnya. Headlampnya pertama-tama untuk yang lama, ini kan dia pasti pakai proyektor halogen. Dan sedangkan yang baru, dia udah pakai reflektor LED. Reflektor LED ini lebih bagus karena dia LED dan nyalanya putih. Oke, emang secara itu kita setuju banget. Ini adalah sebuah improvement, tapi menurut kita untuk yang ini secara desain keren, split headlamp kayak gini yang
udah clear banget ini terinspirasi dari MPV kakaknya, yaitu Toyota Foxy dan Toyota Velfire. Secara bentuk dia lebih keren, iya, tapi secara veloz menurut kita jadi agak lebih nggak spesial gitu dibandingkan dengan ini yang beda sendiri dibandingkan varian bawahnya ya. Bagian atas ini headlampnya, lampu utama dan lampu dim. Jadi di sini ada 3 buah selongsong reflektor yang fungsinya sebagai lampu utama dan lampu dim. Sayangnya lagi untuk semua tipe Avanza itu dia belum ada LED light guide yang macam ada di Yaris Joker ataupun di Toyota Rush yang nyala itu LED bar gitu. Ini belum ada. Jadi untuk lampu senja dia masih mengandalkan lampu senja bulb yang ada di bawah sini, nyalanya kuning. Itu menurut kita agak disayangkan banget gitu. Padahal desainnya tuh udah bagus banget. Ini lampu sangat-sangat kekinian dan keren. Untuk bagian yang veloz ini itu sedikit berbeda dengan yang bagian biasa. Karena kan kalau yang biasa kan di depan ini kan dia warna chrome. Sedangkan untuk veloz dia ini warnanya tuh black chrome. Jadi lebih nuansa gelap. Untuk bagian air dam-nya ini beda banget. Karena kan yang lama seperti ini ada aksen-aksen seperti Aventador gini ya. Untuk yang baru dia lebih clean karena dia aksennya cuma garis doang. Tapi untuk bagian yang hitam glossnya ini cukup besar membentuk huruf X. Ini tuh mirip Camry XV70 varian Sport. Camry yo koero. Camry Sports. Sampai potongan-potongan ini ya nih, yang bagian ini yang X ini itu mirip banget sama Camry XV70 yang varian Sport. Jadi ini kerasa sangat sporty dan sangat racing gitu. Di bawahnya juga ada kesan seperti aero kit gitu, yang walaupun menurut kita tuh sebenarnya tuh ini agak nggak perlu. Ini karena kebiasaan Toyota modern ada kayak item-item yang meler gini. Gue nggak tahu fungsinya buat apa, tapi ini dia bagian dari desain. Tapi at least untuk menurut gue sendiri sih, secara overall dari si Veloz yang pre-facelift yang Let's Show the World menjadi Veloz facelift Passion for Progress, ini sudah merupakan perubahan yang cukup baik dan cukup keren gitu. At least ya secara bentuk dia nggak kalah lah keren sama Velfire Onotto, Velfire Foxy Kirameki. Jadi begini tuh Junkies, interior dari si Avanza Veloz facelift tahun 2019. Secara awal kasat mata kalau lo lihat dashboardnya bagian sini, dashboardnya bagian sini atas, itu oke. Lo mungkin nganggap ya bedanya apa? Nggak ada bedanya, sama-sama ada aksen chrome di sini, airbagnya masih model tempelan begini, dan dia masih belum soft opening. Perubahan utamanya itu terjadi di bagian center console sebelah sini. Kalau kalian lihat ini, satu panel ini tuh yang berubah nih. Ini kan ada garis nih. Nah ini yang diganti oleh si Toyota. Ada aksen semacam model-model kekinian kayak ala-ala tablet gitu. Finishingnya tuh black gloss. Dari atas juga untuk head unitnya, head unit untuk bagian Veloz ini dia berbeda dengan head unit yang dipasang di tipe G. Dan ini emang head unitnya cukup canggih karena dia udah bisa mirror link, udah bisa miracast, dan udah bisa gesture control yang seperti ini dia udah bisa. Plus untuk head unit sendiri juga dia udah bisa CD, udah bisa USB, udah bisa radio, Bluetooth, itu udah bisa semua. Jadi kita nggak ada komplain. Plus untuk tipe yang Veloz itu di sini ada fitur namanya Advanced Feature. Kalian bisa ngatur door lock volume, door lock sound, dan auto folding mirror. Jadi mirrornya bisa udah auto folding. Kalau kalian kunci dia ngelipat sendiri kayak mobil-mobil zaman now. Bagian bawah lagi, di sini ada indikator yang kalian cukup familiar untuk seat belt, ini kan untuk airbag juga, dan ada hazard. Dan ke bagian bawah lagi kita masuk ke bagian climate control, dan kontrolnya ini semua dia semi digital gitu. Kalau kita nyalain, di sini tuh cuman ada kontrol untuk pertama bagian fan speed untuk AC, bagian untuk coolernya seberapa dingin. Jadi ingetin kita lagi-lagi ke Toyota Rush, rear defogger, karena dari dulu kan emang Avanza yang flagship tuh selalu ada rear defogger, jadi ini bagus nggak disunat. Dan ada tulisan di sini tulisannya Max Cool. Otomatis AC-nya langsung nyala ke posisi cooler paling dingin dan fan speed paling gede. Di bawahnya lagi ini masih serupa dengan yang lama. Jadi center console di sini ada buat 12 volt socket, ada buat nyimpan barang atau uang atau koin, dan transmisinya pun untuk yang Matic dia tetap masih 4 speed dengan
gate type yang seperti ini. Ke belakangnya lagi di sini ada rem tangan yang masih biasa, ada satu buah cup holder, dan ada console box di tengah sini yang sebenarnya ini di double juga jadi armrest. Cuman ini belum kulit atau belum soft kayak Toyota Rush ya. Jadi ini masih plastik. Tapi untuk segi penyimpanan at least dia cukup lega. Jadi kita cukup oke lah walaupun bentuknya asimetris sama kayak Rush. Jadi dia bentuknya seperti ini. Sekarang kita beralih ke bagian driving positionnya sendiri. Kursinya, well yang kita suka sih dari segi joknya ini ya aksen-aksen baru tentunya walaupun bentuk joknya itu masih sama dengan yang model pre-facelift. Tapi kita suka banget dengan jok Avanza pre-facelift yang last improvement. Karena teman gue sendiri punya Avanza, cuman dia kan belum yang last improvement. Itu joknya masih kerasa tipis. Dan bantingan, maksudnya naik mobilnya juga kerasa beda banget sama Avanza yang last improvement. Karena ini joknya jauh lebih tebal, cushionnya dihiasi dengan garis-garis merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Dan gak cuman joknya doang yang ada aksen merah-merahnya. Kalau kalian ke bawah ngelihat bagian karpet, itu ada emboss tulisan Veloz dengan sedikit strip merah di situ yang senada dengan jok yang sebelah sini. Jadi ini lagi-lagi kalian tahu apa artinya kan? Karpet ini racing. Lebih racing dari TRD gitu. Dan soal setir, ini setirnya sudah dilapis kulit, dia selayaknya Veloz. Dan di bagian sini juga udah ada audio control yang bisa naik turunin volume, ada stick track dan ada mode. Dan kalau kalian pencet-pencet, ya although ini bisa dimatiin sih, ada suara seperti itu. Untuk pengaturan dari setirnya sendiri, dia sama seperti sebelumnya, dia tilt tapi belum teleskopik. Dia udah pakai smart key yang otomatis dia udah pakai engine start stop button di sebagian kanan sebelah sini. Sisanya cukup standar gitu aja ya. Di bagian door trim juga ada bagian fabric seperti di situ. Itu lagi-lagi senada dengan jok sini dan aksen-aksen merah itu racing. Dan di bawahnya ada yang kita suka juga dari Avanza, itu penempatan bottle holder yang ada banyak banget. Karena sekat-sekat buat botolnya itu banyak. Spion juga masih sama, belum ada day night view, masih begini doang. Kemudian untuk bagian atas ini belum ada vanity mirror, apalagi lampu. Kalau gitu bagian depan kan udah rampung ya. Kurang lebih bedanya begitu aja sama yang lama. Lebih terfokus di bagian tengah sininya. Dan beberapa fitur tambahan seperti engine start stop button. Tuh. Sekarang kita coba cek di bagian kedua apakah ada bedanya. Yuk kita cek aja. Oke, jadi begitu Auto Junkies, saya duduk di baris kedua dari si Avanza Veloz versi facelift tahun 2019. Well, pertama-tama soal space dulu. Space-nya dia nggak ada bedanya sama yang pre-facelift ya lah, kan emang secara kursi dia udah setebal yang versi pre-facelift, jadi dia udah enak, udah cushioning udah lumayan nyaman. Dan secara space ya kalian bisa lihat sendiri, untuk ini kursinya udah di style ke bagian mengemudi gua. Dan di sini space tuh masih ada kurang lebih 10 jari. Jadi ya untuk legroom dia cukup lega, nggak ada yang komplain di sini. Headroom, well karena Avanza emang modelnya kan tall box design, dia masih nyisa kurang lebih ya 7 jarian lah. Split bagian tengah ini kan 50-50. Jadi headrest tengahnya itu kebelah 2 di bagian tengah. Dan ini menurut gue cukup lucu karena di bagian kursi sini itu ada semacam guide gitu yang bilang tolong kalau headrest tengah dinaikin jangan turunin kursinya sebelah karena penumpang tengah akan jadi nyendernya jadi kesleo gitu, nggak enak. Ya iyalah sebenarnya nggak perlu dikasih tahu gitu kan, tapi ya udah at least dikasih headrest. Ini center console tengahnya kan baru karena yang sebelumnya kan nggak seperti ini. Di sini dijadiin tempat ada untuk cup holder yang bisa kalian tarik seperti ini. Jadi instead of taruh orang, kalian bisa taruh Slurpee di sini untuk taruh minuman. Cukup ergonomis tempatnya. Dan di bawahnya itu ini juga ada 12 volt socket. Jadi kalau seandainya penumpang belakang pengen ngecas, dia udah ada soketnya di situ. Jadi ya nggak kalah lah sama Convero gitu ya. Plus untuk bagian rear entertainmentnya emang kan untuk sejak Avanza yang versi last improvement tahun 2018 itu udah dikasih beginian. Tapi sekarang ini udah jadi standar juga di bagian Veloz seperti ini. Dan ini menurut gue pribadi sangat oke untuk bawa keluarga karena ini kan common part sama yang kalian temukan di Innova dan Fortuner. Dan ini ya cukup menghibur kalau kalian punya anak-anak di bagian bangku belakang. Plus ini juga jadi lampu dome light di belakang sini yang nyalanya walaupun dia udah LED, ini LED-nya warna warm white. Jadi sama lampu dome light yang ini sama lampu dome light yang depan itu nggak belang-belang amat lah, nyalanya masih senada dan itu oke. Pas nyampe ke row ketiga sebenarnya gue taruh komplain gimana-gimana soal space yang ada di sini karena emang rata-rata LMPV space-nya juga
mirip-mirip kayak gini semua. Jadi ya as long as kita nggak kesempitan banget sampai squished, itu udah cukup oke. Gue duduk di sini, bisa kalian lihat ini dengkul gue ya sedikit caressing jok bagian depan, tapi nggak yang sampai gue ketekan kegenjat banget di belakang sini. Dan badan gue kan cukup gede, jadi ya untuk gue masih ada space kayak gini di belakang sini, ini ya cukup oke. Plus di belakang sini untuk bagian yang facelift seperti ini, dia ada beberapa amenity tambahan. Contohnya adalah di sini ada USB port untuk kalian ngecas, dan itu bentuknya bukan 12 volt socket, tapi langsung USB port, mirip yang kalian temukan di Convero S. Jadi dia benar-benar belajar ya dari rivalnya ya. Ini ada USB port buat ngecas di bagian belakang. Secara kabin di dalam ini ya cukup oke lah. Sekarang mendingan kita cek lagi ke bagian bagasi, ada berubah nggak sih? Kayaknya sih nggak ada, tapi udah cek aja yuk, let's go. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan gimana sih perubahannya, karena space-nya masih sama persis kayak yang sebelumnya, seperti ini dengan pelipatan yang 50-50. Kalau kalian lipat itu bisa kurang lebih ya begini ya. Nah, itu bisa kurang lebih segini. Kalau kalian pengen bawa barang misalnya kayak koper medium, kalian tentu harus lipat row ketiga, dan kalian bisa taruh di sini seperti ini. Kalau kalian pengen ngangkut orang, row ketiga ini cuma cukup untuk barang-barang seperti tas olahraga. Tapi at least di Avanza ini ada sebuah label yang tulisannya Made in Indonesia. Jadi sesuai dengan tagline mobilnya, Part of Indonesia's Greatness. Tapi itu untuk tagline yang tipe G ya. Untuk ini, Passion for Progress. Karena ini, ingat, Veloz, bukan Avanza. Walaupun dia menjadi Avanza termewah dan tetap menjadi raja mobil sejuta umat, gak mungkin dia bebas dari hal menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal annoying yang kami temukan di Avanza Veloz. Dulu pas mobil ini baru menjadi sebuah mitos dan belum beneran ada unitnya, dan orang pada berspekulasi Avanza baru mau akan gebrakan seperti apa untuk melawan kompetitornya. Salah satunya ada yang ngomong bakal ada VSC gitu. Tapi ternyata ini varian Veloz sekalipun yang paling tinggi, ini belum ada tanda-tanda kelihatan VSC di sini. Jadi emang kayaknya dari awal emang gak niat dikasih VSC aja sih. Mungkin di next generation gitu, 5 tahun lagi. Walaupun AC ini udah jadi panel digital yang lengkap dengan fungsi Max Cool yang bisa langsung ngedinginin maksimal, tapi ya kita masih menemukan kesalahan yang sama dengan Toyota Rush, yaitu dia absennya pengatur arah sembur. Jadi arah sembur di sini, walaupun di sini ada indikatornya yang nunjuk ke kepala orangnya gitu. Jadi harusnya ini bisa digantikan karena ada indikator yang mungkin di tombol di sini. Tapi ini di Veloz pun sekalian dia nggak ada. Jadi ya begitu. Satu-satunya arah sembur di sini cuman ke kepala doang. Kaki kalian akan tetap panas, tidak ada di fogger depan. Emang nggak ada lubangnya sih, jadi ya emang nggak ada. Walaupun mobil ini kesan fascia depannya itu facelift terlihat lumayan major dengan lampu baru yang keren, bumper agresif dan lain-lain, tapi kalau kalian lihat potongan hoodnya, potongan fendernya, ini kan semua sama dengan yang sebelumnya. Alhasil kalau kalian punya Avanza yang pre-facelift, kalian bisa ubah jadi ini, minta tolong para pendekar di Kemayoran, ya bisa jadi begini. Jadi sebenarnya facelift walaupun keren, agak kurang menyeluruh aja sih. Nggak kayak misalnya Brio atau Mobilio kan sampai yang ganti fender, atau Juke yang sampai ganti kap mesin karena itunya baru kan. Ini bisa kalian dress up sendiri dari Avanza yang lama. Namun tenang, ia nggak akan menjadi part of Indonesia's greatness tanpa greatness itu sendiri dan daya tarik yang menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Avanza Veloz. Kalian ingat kan review Daihatsu Xenia kita yang ini? Di situ kan kita sempat ngomong, kita sangat menghargai karena Daihatsu tuh kayak berpikir ke masa depan gitu, karena di tengah itu ada card holder, dan itu sangat disayangkan ketika generasi kedua pertama keluar card holder itu nggak ada. Tapi sekarang akhirnya mereka make a comeback karena di tengah sini ada card holder, dan ini sangat guna banget karena sekarang udah zamannya pakai uang elektronik untuk segala transaksi tol. Ini kepake banget. Tadi kan gue bilang center console ini baru dan ini ada cup holder di sini, tapi di sini juga ada tambahan yang agak tersembunyi, yaitu di balik bawah sini ya. Ini ada illumination warna biru yang nyala kalau kalian nyalain lampu kota. Jadi ini agak nggak kelihatan, tapi kalau malam gue yakin ini bakal jadi ya ambience lighting yang lumayan oke. Serasa kayak Innova gimana gitu ya kan, biru-biru gini gitu. Lumayan naik kelas. Untuk varian Veloz ini, tadi kan gue udah bilang kalau di head unitnya itu ada advanced setting yang nggak ada di tipe G. Salah satunya yang menarik adalah ability dia untuk ngeganti
suara alarm yang pas kalian lock atau unlock. Suara defaultnya itu pertama kayak begini. Itu suara yang kayak biasa di Toyota yang smart key gitu ya. Kalau kalian ganti ke option 1, suaranya itu dia berubah jadi seperti ini. Nah, kalau kalian ubah ke option 2, suaranya jadi kayak begini. Dan kalau kalian ubah ke option 3, suaranya itu kayak begini. Jadi total suara alarm bawaan dia itu kalian bisa pilih di antara 4 suara. Yaks, jadi begitu Auto Janggi sedikit fun impression kita mengenai si Avanza Veloz versi facelift tahun 2019. Kalau kalian penasaran sama yang tipe G, kalian nonton part pertamanya kita yang kalian bisa langsung di description box bawah yang thumbnail kayak begini. Kalau udah, thank you banget kalau kalian udah nonton dua-duanya. Kalian pasti ya nggak akan penasaran lagi dong sama Avanza yang baru keluar ini. Karena secara style, dia perubahan fascia depannya lumayan major, walaupun fascia belakangnya kelihatan agak minor. Kita juga pengen kasih sedikit special shoutout dan thank you ke Mas Faris dari Auto 2000 Cempaka Putih karena beliau udah ngizinin kita untuk syuting Avanza Veloz model facelift tahun 2019 yang satu ini. Thank you banget, kontak beliau udah di link di description box di bawah. Kalau kalian butuh Toyota, pengen tanya-tanya atau pengen ngambil unit, bisa langsung kontak beliau via description box di bawah, nomornya ada gitu ya. Dan juga kalau kalian pengen support kita, kenapa nggak kalian subscribe ke channel kita di Laknas Auto Jangki. Kepoin juga Instagram kita untuk sosial medianya di laknas_aj dan Facebooknya di laknas.aj. Yaks, sekian aja untuk fun impression kita kali ini. We'll see you guys again in next video. Semoga kedepannya dia bisa dapat improvement yang lain-lainnya. Ride safe and Godspeed.